Indonesia semakin terlihat istimewa di mata para pemain keturunan. Miss Hilgers bahkan rela melepas kesempatan membela timnas Belanda demi memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix juga menyusul bek FC Twente ini setelah resmi berjabat tangan dengan Erick Thohir. Pemain berdarah Ambon ini diharapkan bisa debut pada bulan November saat melawan Jepang. Kemudian beberapa bintang grade A lainnya juga semakin tertarik untuk pulang membela Ibu Pertiwi. Bagaimanakah kehebatan timnas Indonesia yang semakin menarik untuk pemain keturunan? Miss Hilgers. Miss Hilgers awalnya sempat bimbang untuk memperkuat timnas Indonesia. Padahal bek berdarah Minahasa ini sudah dibidik oleh Shin Tae-yong sejak 2022 silam. Saat itu Hilgers masih belum tertarik membela skuad Garuda karena menunggu panggilan Belanda. Sebenarnya Coach Shin gak terlalu kaget dengan penolakan Hilgers. Cita-cita kami harus tinggi, kami bersyukur kalau bisa mendapatkan Hilgers, ujar Hassani Abdul Ghani. Benar saja, Hilgers ternyata memang sudah ditakdirkan untuk berseragam skuad Garuda. Sang pemain akhirnya rela melepas kesempatan emas bersama timnas Belanda. Namun, bek kelahiran Amersfoort ini justru sangat bangga telah memilih skuad Garuda. Ibu saya membesarkan saya seperti anak Indonesia. Saya sangat bangga mengatakan bahwa saya orang Indonesia. Jadi ibu saya adalah faktor terbesar saya memilih timnas Indonesia, tegas Hilgers. Keputusan membela tanah Ibu Pertiwi ternyata membawa berkah untuk Hilgers. Nama bek 23 tahun ini semakin melambung tinggi disorot oleh publik Belanda. Bahkan debut sang pemain melawan Bahrain disorot positif oleh media negeri kincir angin. Bek FC Twente melakukan debut resminya untuk Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain. Semoga berhasil, Miss. Tulis Football Primer dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain sorotan media Belanda, pamor Hilgers juga terus meroket usai membela skuad Garuda. Bandrol transfernya tiba-tiba melesat naik hingga menyentuh 170 miliar rupiah. Sebelumnya, valuasi pasar bek 185 cm ini hanya berada di angka 121 miliar rupiah. Bandrol terbaru ini membuat Hilgers resmi menjadi pemain termahal di FC Twente. Bahkan harga transfer sang pemain lebih mahal dari seluruh pemain timnas Bahrain. Kevin Dix bakar besi. Kevin Dix juga sempat menolak naturalisasi membela skuad Garuda pada 2021 silam. Padahal sang bek menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh Shin Tae-yong. Pemain berdarah Ambon ini awalnya juga masih ingin menunggu panggilan timnas Belanda. Saat ini timnas Belanda sedang meliriknya, makanya dia agak ragu-ragu memilih timnas Indonesia, ungkap Hassani Abdul Ghani. Namun, keputusan Dix untuk setia pada negeri kincir angin justru bertepuk sebelah tangan. Sang pemain masih terus gagal menembus skuad utama Belanda karena terhalang persaingan ketat. Alhasil, Dix akhirnya tergoda untuk membela timnas Indonesia yang sedang meningkat pesat. PSSI segera menghubungi sang pemain yang akhirnya berjabat tangan dengan Erick Thohir. Keputusan Dix untuk membela timnas Indonesia ternyata ditanggapi negatif oleh media Belanda. Sangat aneh jika tim nasional diisi pemain yang gak paham budaya dan bahasa setempat, tulis Jeroen Kapten selaku jurnalis senior di Belanda. Meski dikritik tajam, Dix tetap yakin untuk pulang membela tanah Ibu Pertiwi. Pasalnya, sang pemain berambisi membawa skuad Garuda mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Mereka sebenarnya mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia kali ini, dan mereka mungkin memiliki peluang lebih besar jika lebih banyak pemain yang datang. Dix juga kagum dengan kemampuan para pemain lokal tanah air, seperti Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta ini dianggap sangat layak untuk melanjutkan karir di luar negeri. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ucap Erick Thohir. Emil Audero. Selain Kevin Dix, ada juga pemain keturunan yang dirumorkan akan berbalik arah membela tim Merah Putih. Pemain yang dimaksud yakni Emil Audero Mulyadi.
Pemain kelahiran Mataram ini sebenarnya sudah menjadi incaran sejak tahun 2022 yang lalu. Namun, sang pemain saat itu merasa kurang ada manfaat jika bergabung dengan skuad Garuda. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tetapi saya punya paspor Italia. Tentu bisa mengajukan permintaan, tetapi saya nggak tahu seberapa besar manfaatnya. Penolakan juga sempat datang langsung dari Edi Mulyadi selaku sang ayah. Dia mimpi bermain di Piala Dunia, sedangkan Indonesia aja nggak lolos Piala Asia, ungkap Edi saat itu. Sayangnya keinginan Emil untuk membela skuad Gliazzurri belum kesampaian hingga kini. Pasalnya namanya nggak mendapatkan perhatian sama sekali dari Luciano Spalletti. Padahal di jeda internasional bulan Oktober ini, sang pelatih banyak memanggil pemain debutan. Sebut saja ada Matteo Gabbia dan Daniel Maldini yang mendapatkan panggilan pertama. Hingga akhirnya rumor dinaturalisasi sang kiper kembali muncul ke permukaan. Dia disebutkan sebagai pemain anyar baru yang sedang diusahakan PSSI. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Timnas Indonesia kini dilirik banyak pemain. Ada kiper yang tadinya enggak, kini mulai tertarik, ungkap Arya. Meski nggak menyebutkan nama, netizen sangat yakin kalau nama yang dimaksud Arya adalah Emil. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde merupakan salah satu pemain yang bisa kembali diperhitungkan PSSI. Pemain kelahiran Zwolle ini sebenarnya sudah sempat menolak panggilan dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat meminati Jayden pada tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi, sang pemain masih ingin menjajaki kemungkinan tampil untuk timnas Belanda. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Saya juga banyak menerima pesan dari Instagram. Namun saya sudah bilang sama agen saya ingin menembus timnas Belanda, kata Jayden. Lama nggak terdengar, rumor dinaturalisasi sang pemain kembali mencuat baru-baru ini. Jayden dinilai mulai terbuka membela skuad Garuda setelah kedatangan Miss Hilgers. Keduanya diketahui memiliki kedekatan saat Jayden masih membela FC Twente. Bahkan, Hilgers disebut sebagai agen rahasia yang bisa jadi penentu keputusan sang pemain. Jayden dan Hilgers sempat kedapatan berbincang usai laga FC Twente kontra Fenerbahce di Europa League. Gara-gara hal ini, media Vietnam langsung menunjukkan kekhawatirannya. Salah satunya ada Soha yang menyebut kalau skuad Garuda akan semakin kuat dengan adanya Jayden. Murid Jose Mourinho yakni Jayden Oosterwolde menghadapi kemungkinan bergabung ke Indonesia. Dia bisa menjadi batu sandungan saat berhadapan dengan Vietnam, tulis Soha. Ketakutan Soha dinilai wajar jika berkaca performa sang bek yang masih konsisten. Di musim ini, pemain 23 tahun itu selalu menjadi andalan Mourinho dengan mengoleksi 13 penampilan. Selain itu, Jayden akan menjadi pemain termahal dengan nilai pasar 260 miliar jika bergabung dengan skuad Garuda. Jumlah tersebut lebih besar dari Miss Hilgers yang bernilai 173 miliar rupiah. Semakin menggoda pemain keturunan untuk bergabung. Hadirnya nama-nama berkualitas disebut akan menaikkan popularitas timnas Indonesia. Hal ini akan semakin mendorong para pemain keturunan lainnya untuk mau bergabung. Salah satunya ada Ole Romeni yang mulai mempertimbangkan serius Indonesia. Kepastian ini disampaikan langsung oleh agennya yakni Josh Ebergen. Ya, itu benar, saat ini dia sedang memikirkan dengan serius untuk menentukan pilihan. Salah satunya bergabung ke Indonesia. Dia saat ini tidak mau gegabah, ujar Ebergen. Romeni sendiri bisa menjadi salah satu solusi tumpulnya lini depan skuad Garuda. Selain Romeni, ada juga kabar baik yang disampaikan oleh Milano Jonathans. Penyerang Vitesse Arnhem yang sedang naik daun ini terbuka membela Indonesia. Bahkan dia mengaku sudah mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Suatu kehormatan jika itu terjadi. Aku dan keluargaku sudah berdiskusi bersama. Aku tidak menutup kemungkinan untuk membela Indonesia, jadi bakal ada sayap kanan baru ya, kata Milano. Selain keduanya, masih ada nama besar lainnya yang berpeluang menjadi amunisi anyar Garuda. Sebut saja Jairo Riedewald yang rumornya semakin kencang. Indonesia sangat membutuhkan kontribusi Jairo sebagai jangkar di lini tengah. Pasalnya, skuad Garuda hanya memiliki Tom Haye dan Ivar Jenner yang dikenal sebagai gelandang kreatif. Kemudian, masih ada Pascal Struijk yang disebut akan segera berubah pikiran. Pemain Leeds United ini punya peluang besar membela Garuda usai diabaikan oleh Belgia dan Belanda.
Sandy Walsh sangat berharap para pemain keturunan lain bisa bergabung secepatnya, sebab amunisi anyar akan semakin memperbesar peluang Indonesia tampil di Piala Dunia. Saya berharap kami bisa mendapatkan banyak pemain bagus. Siapapun orang Indonesia dipersilakan untuk memperebutkan tempat dan berjuang bersama, tutur Sandy. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang berubah pikiran, apakah skuad Garuda bakal semakin terbang tinggi?